Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia mengambil program studi manajemen dan saya dari kelas MJ 506. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil jawaban ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen Ibu Dia Sinta Kusumaningtyas. Selanjutnya adalah pada soal ujian tengah semester ini terdapat 3 soal dan saya memilih untuk soal nomor 3 terkait proration of overhead. Kemudian juga ada instruksi yang ke-1 dan diketahui biaya MOH, kemudian jumlah jam kerja, basic alokasi overhead, dan juga ada data jam kerja mesin dan juga saldo akhir pada tahun 2020 untuk kasus The ZEV Radiator CO. Ini selanjutnya instruksi yang kedua seperti berikut. Terdapat 3 soal. Ya, kita langsung saja untuk instruksi yang pertama terkait metode-metode yang disebutkan dalam kasus. Nah, dalam kasus tersebut itu ada 4 metode yang saya ketahui, yaitu pertama ada normal costing system, yaitu merupakan membebankan biaya overhead ke produk selama periode berjalan. Yang kedua ada single manufacturing overhead cost pool, merupakan seluruh biaya overhead ini dialokasikan menggunakan satu basis alokasi, yaitu jam kerja mesin atau mesin hours. Kemudian juga ada overhead allocation base atau mesin hours, yang dimana faktor yang digunakan untuk mendistribusikan biaya overhead ke produk. Yang keempat ada proration of overhead, metode prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan. Nah, ini sesuai dengan soal nomor 3 yang saya pilih, yaitu proration of overhead. Selanjutnya untuk instruksi yang kedua pada nomor 1, yaitu hitunglah budget manufacturing overhead rate untuk tahun 2020. Artinya untuk budget manufaktur untuk rata-ratanya itu berapa sih gitu. Untuk rumusnya yaitu budget manufacturing overhead cost dibagi dengan jumlah jam kerja mesin yang dianggarkan. Dari yang sudah diketahui soalnya itu ada biaya MOH yang dianggarkan sebesar 50 juta, ini dibagi dengan 900.000 jam. Yaitu di sini ada keterangannya jumlah jam kerja mesin yang dianggarkan. Nah, itu menghasilkan sebesar 5,5. Mohon maaf, maksudnya 55 rupiah per jam mesinnya. Selanjutnya ada instruksi nomor 2. Hitunglah under-over allocated manufacturer overhead untuk ZEV Radiator tahun 2020. Alokasikan selisihnya menggunakan metode-metode berikut. Nah, jadi ini kita bahas yang penghapusan langsung ke COGS atau write off to cost of goods sold. Yang dimana rumusnya itu manufacturing overhead incurred itu dikurangi dengan manufacturing overhead allocated. Untuk manufacturing overhead incurred ini sebesar 55 juta dikurangi dengan 47.222.222 rupiah. Ini didapatkan dari 55 tadi dikali dengan 850.000 jam kerja mesin aktualnya, sehingga menghasilkan
7.777.778.000. Selanjutnya untuk rate of to cost of goods sold-nya, perhitungannya seperti ini, yang dimana ada beberapa akun ya, ada 3, yaitu work in process control, finished goods control, cost of goods sold. Kemudian juga yang sudah diketahui yaitu saldo akhir tahun Desember 2020 ya. Sini kita masukin untuk masing-masing akunnya. Kemudian dikarenakan pembebanannya ini ada di cost of goods sold, jadi yang 7.777.000 sekian ini masuk ke cost of goods sold ini. Sehingga untuk setelah proration ditambahkan dari yang 100 juta menjadi 107 juta sekian. Jadi seluruhnya 7 juta ini dibebankan ke COGS. Selanjutnya untuk yang B, prorasi berdasarkan ending balance sebelum prorasi untuk barang dalam proses work in process control, barang jadi, dan beban pokok penjualan. Untuk perhitungannya sama, kita masukkan terlebih dahulu masing-masing akunnya. Kemudian untuk kita perhitungkan juga presentasinya didapatkan dari before proration account. Ini contohnya saya contohkan satu di sini ada work in process control. Di sini 9.500.000 dibagi dengan total dari keseluruhan akun ini yaitu 1.250.000 sehingga menghasilkan 7,6%. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini untuk pembagian manufacturing overhead ini berdasarkan persenan yang tadi yang sudah kita hitungkan 7,6% dikali dengan 7,7 juta sekian menghasilkan 591.000. Begitu juga dengan akun yang lainnya, gitu ya. Selanjutnya yaitu prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan di tahun 2020 sebelum prorasi pada ending balance dari work in process control, finished good control, dan cost goods sold. Atau yang biasa dikenal dengan metode proration of overhead. Yang akan membuat beda dari metode sebelumnya yaitu di sini pada metode ini kita menggunakan untuk jam kerja mesin aktualnya juga. Nah, jadi untuk akunnya masih sama, di sini kita masukkan juga masing-masing jumlah akunnya. Kemudian, nah untuk alokasinya ini didapatkan dari jam kerja mesin aktual dibagi dengan per jamnya, yaitu tadi Rp55 ya. Jadi menghasilkan untuk contohnya work in process control ini sebesar 4,4 juta sekian, yang dimana didapat dari jam kerja mesin aktual ini 80.000 jam dibagi dengan Rp55 per jamnya. Sehingga untuk persennya ini menghasilkan 9,1%. 9,1% ini didapat dari 4 juta 4 sekian ini dibagi dengan total dari keseluruhan yaitu 48,88 sekian. Nah, selanjutnya kita baru bisa untuk proration dari yang selisih ini, yang 7,7 ini dibagi rata menjadi didapat dari kolom 4, 9,1 dikali dengan 9,1% dikali dengan 7,7 ini, sehingga menghasilkan Rp707.000. Ya, untuk
Soal selanjutnya, soal nomor 3, metode mana yang Anda pilih? Kemudian jelaskan mengapa metode tersebut yang Anda pilih. Nah, ya, dari penjelasan sebelumnya, prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan, yaitu metode C. Karena yang pertama, paling akurat secara konseptual, karena mencerminkan konsumsi overhead yang sebenarnya atau selama periode berjalan. Yang kedua, sesuai dengan prinsip matching. Biaya dialokasikan ke akun yang benar-benar menggunakan overhead. Yang ketiga, direkomendasikan dalam teori akuntansi biaya atau Hahn-Rent untuk perusahaan manufaktur dengan nilai persediaan material. Yang keempat, yaitu tidak mendistorsi laba periode berjalan seperti metode write-off langsung ke COGS dengan prorasi. Beban overhead dibagi ke WIP, kemudian finished good, dan COGS sesuai konsumsi sehingga laba lebih akurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.